pengajaran-Mu yang selalu kami harapkan, yang akan terus menuntun kami sampai kepada batas akhir. Oleh sebab itu kami mohon, berfirman-Lah Tuhan, kiranya pengurapan Roh-Mu juga menolong kami pada kesempatan malam ini, supaya kami dapat memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan hidup ini terus-menerus dipersiapkan, dibaharui dari sehari ke sehari sampai segambar dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Tuhan salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan, pertolongannya yang boleh kita rasakan dari waktu ke waktu, ya sampai pada malam ini kita masih boleh ada. Tentu semuanya adalah berkat kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu membela dan memelihara kita dalam segala perkara, bahkan memberikan kita kesehatan, perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala berkat yang terbaik, sehingga kita boleh datang bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa Roh-Nya, bahkan juga mengalami ya pengalaman bersama dengan firman Allah. Biar kiranya firman-Nya boleh terus semakin digenapi dalam hidup kita, sampai kepada hari Ia datang menyatakan dirinya dalam kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pujian kita yang terakhir ini tadi mengungkapkan, saudaraku, ya bagaimana kita dipersiapkan untuk masuk dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah. Ya, bumi akan bergoncang, seluruh kerajaan, seluruh kuasa yang ada di dunia ini akan mengalami goncangan-goncangan. Tetapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan Allah. Tentu itu yang menjadi tujuan dan kerinduan kita bersama. Bahkan Alkitab sendiri pun mencatat dalam Wahyu pasal yang ke-22, di mana manusia pun nanti akan terbagi dalam dua bagian besar, yaitu yang kudus akan bertambah kudus, yang baik akan bertambah baik, atau yang benar bertambah benar, sedangkan sebaliknya yang jahat akan bertambah jahat, yang cemar akan bertambah cemar. Jadi manusia akan masuk dalam dua golongan, kelompok besar. Ya, saudara yang terkasih, kalau tidak menjadi kudus sama seperti Tuhan, justru nanti akan menjadi cemar seperti iblis. Kalau tidak bertambah benar seperti Tuhan, maka justru nanti akan bertambah jahat seperti iblis. Ya, saudara yang terkasih, jadi tidak ada yang setengah-setengah. Ya, kalau ada yang setengah-setengah, yang suam-suam, nanti tidak akan ikut ketika orang-orang percaya, orang-orang benar, ketika gereja nanti disingkirkan dari bumi ini, tidak akan ikut dalam penyingkiran itu. Justru nanti masih akan masuk dalam proses 3,5 tahun pada zaman antikristus. Ya, mengalami banyak pergumulan, penderitaan, siksaan, untuk menentukan nasibnya, hidupnya, masa depannya, sorgakah atau neraka. Jadi tetap akan masuk dalam dua kelompok besar, kudus atau cemar, ya, benar atau jahat. Ya, akan masuk dalam dua kelompok ini. Dan kejahatan manusia bukan hanya sekedar jahat. Ya, sekali lagi, bukan hanya sekedar jahat, tetapi kejahatan itu betul-betul memuncak sampai kepada pemberontakan terhadap Allah, perlawanan terhadap Allah. Bukan lagi perlawanan terhadap kebenaran-kebenaran firman-Nya, bukan lagi mengadakan perlawanan terhadap kekudusannya, tetapi mengadakan perlawanan langsung kepada Allah. Bahkan di zaman kita sekarang ini, kita melihat bagaimana perlawanan manusia kepada Allah. Kadangkala kalau kita melihat sama seperti di media-media, ada banyak orang yang sudah berani ya mengadakan perlawanan langsung. Ya, saudaraku, kadangkala divideokan lagi, dimasukkan ke media. Kalau engkau Yesus, engkau benar-benar Allah, aku siap mati. Wah, begitu. Ya, saudara yang terkasih, ya tidak satu dua yang betul-betul langsung mati.
Ya, tetapi begitu pun manusia bukan bertobat. Ada banyak peristiwa-peristiwa sebenarnya yang sudah terjadi. Ya, bahkan dalam Alkitab saja kalau kita melihat bagaimana Nebukadnezar yang pernah ya begitu sombong. Ya, saudara yang terkasih, tetapi Tuhan menjadikannya seperti binatang. Ya, bahkan juga tinggal di padang seperti binatang. Ya, tetapi manusia tidak bertobat. Iya, walaupun kadang ada hukuman yang secara langsung ketika manusia menghina Allah, menghina Yesus, menghujat. Ya, tetapi manusia tidak bertobat. Justru masih ada 1-2 orang, bahkan terus masih bertambah, semakin berkembang, ya, dan semakin mendekat hari kedatangan Tuhan, kebejatan manusia, perlawanan manusia terhadap Allah itu akan terus semakin meningkat. Kita sudah melihat penghukuman-penghukuman Tuhan, baik melalui pembukaan meterai, peniupan sangkakala, termasuk penumpahan cawan murka Allah. Manusia tidak bertobat dengan hukuman-hukuman itu. Justru manusia makin menghujat Allah dan semakin mengadakan perlawanan terhadap Allah. Ya, saudara yang terkasih, ya, orang yang mengadakan perlawanan kepada Allah, kita sudah melihat pada minggu yang lalu. Ya, digambarkan seperti Babel. Dan Babel yang sudah kita perhatikan pada minggu yang lalu, saya berikan 3 bagian. Yang pertama dalam Wahyu pasal 16, yaitu Babel politik. Yang kedua dalam Wahyu 17, Babel agama. Sedangkan Wahyu pasal 18 adalah Babel ekonomi. Apa yang dimaksudkan dengan Babel, saya juga sudah terangkan pada minggu yang lalu, yaitu perlawanan terhadap Allah. Kita melihat bagaimana sejarah Babel, baik kota Babylon yang dibangun maupun juga menara Babel yang dibangun oleh orang-orang yang mengadakan perlawanan dengan Allah, bahkan juga ingin ya menyamai Allah, bahkan merendahkan Allah sendiri. Ya, menyatakan dirinya sebagai dewa. Itu kalau kita pelajari soal sejarah, ya saudaraku, pembangunan kota Babel dan juga menara Babel, yaitu Nimrod bersama dengan kaumnya, ini kan dikaitkan dengan dewa. Ya, dikaitkan dengan dewa. Ya, kalau kita melihat Nimrod itu adalah cucunya Ham. Masih ingat? Ham memperanakan Kus memperanakan Nimrod. Tuh, lupa? Nimrod. Ya, Nuh memperanakan Ham. Set, Ham, Yapet. Ya, lalu dari Ham memperanakan Kus atau Kusi. Ya, lalu Kus memperanakan Nimrod. Ya, Kus itu istrinya bernama Semiramis. Tetapi setelah Kus mati, ya saudaraku, maka anaknya Nimrod ya mengawini ibunya. Itu kalau kita melihat sejarah. Ya, memang kalau saudara cari di Alkitab, saudara tidak akan temukan itu. Ya, tetapi sejarah kalau kita melihat ya demikian. Ya, jadi Nimrod mengawini ibunya. Ya, setelah itu Nimrod mati lebih dulu dibandingkan ibunya lagi. Ya, maka Nimrod itu dianggap sebagai dewa. Ya, lahir anaknya. Ya, saudara yang terkasih, juga dianggap sebagai anak dewa dan seterusnya. Ya, kenapa dianggap sebagai dewa? Sebagai bentuk perlawanan terhadap Allah. Ya, jadi Babel itu melambangkan perlawanan terhadap Allah. Saya sudah terangkan minggu yang lalu, ya, 3 model Babel. Babel politik, yaitu perlawanan kepada Allah melalui sistem politik. Ya, Babel agama, perlawanan kepada Allah melalui sistem agama. Babel ekonomi, perlawanan kepada Allah melalui sistem ekonomi. Ya, melalui sistem keuangan, mamon. Ya, ini saudaraku. Dan kita melihat Wahyu pasal yang ke-17. Ya, saya masih menyampaikan soal Babel dan pembagiannya pada minggu yang lalu.
untuk mempermudah kita mengerti memahaminya. Namun pada malam ini kembali saya akan kutip ya Wahyu pasal 17 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Kembali kita akan melihat rahasia daripada wanita pelacur. Ya, sekali lagi kita akan melihat rahasia dari wanita pelacur yang dimaksudkan di sini. Mari, ayat pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Terus. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Terus. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Terus. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Terus. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam ayat pertama dikatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Malaikat yang mana ini? Salah seorang dari ketujuh malaikat. Malaikat yang mana? Yang membawa ketujuh cawan itu, yaitu cawan murka. Kita sudah melihat 7 malaikat dengan 7 cawan murka. Malaikat memiliki cawan murka yang hendak ditumpahkan. Baik cawan murka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Jadi salah satu dari malaikat itu berkata kepada Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Apa yang dikatakan? Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan, ketetapan ataupun hukuman, penghakiman atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Hukuman yang akan dijatuhkan atas pelacur besar. Pelacur besar. Boleh dipersiapkan gambarnya yang saya kasih tunjuk untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah pengertian pemahaman kita. Saudaraku, kepada Yohanes diperlihatkan seorang perempuan yang menunggangi ataupun duduk di atas seekor binatang yang berkepala 7, bertanduk 10, dan ini ada di tempat yang banyak air. Nah, kalau kita melihat penampilannya seperti ini, saudaraku, perempuan sundal ataupun Babel, dan binatang yang dia tunggangi, dan di tempat yang banyak airnya. Tentu semua lambang simbol ini memiliki pengertian yang perlu kita mengerti, kita pahami dengan baik, supaya kita tahu mempersiapkan diri sehingga kita luput, tidak masuk dalam golongan ini. Saudara yang terkasih, dan dikatakan dalam ayatnya yang kelima, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wahyu 17 ini yang diperlihatkan kepada Rasul Yohanes, yaitu seorang perempuan, dan dikatakan perempuan pelacur atau sama dengan perempuan sundal. Perempuan pelacur atau perempuan sundal. Saudaraku, yang perlu kita mengerti yang pertama-tama, dalam kitab Wahyu
ada beberapa macam perempuan yang disebutkan. Dan perempuan ini ya memiliki pengertian adalah suatu kelompok. Apa? Kelompok. Suatu kelompok. Jadi perempuan itu menggambarkan suatu kelompok. Jadi Wahyu pasal 17 ini juga ya, perempuan sundal atau pelacur ini adalah menggambarkan suatu kelompok. Dalam kitab Wahyu ada banyak ini perempuan ini menggambarkan kelompok. Yang pertama-tama kalau kita lihat Wahyu pasal 2. Dalam Wahyu pasal 2 di jemaat Tiatira ada di situ yang dikatakan perempuan Izebel. Ya, perempuan Izebel. Dan ini ada di tengah-tengah jemaat. Perhatikan, ya. Perempuan ini menggambarkan suatu kelompok. Suatu kelompok yang ada di tengah-tengah jemaat, yaitu jemaat Tiatira. Dan kelompok ini dipengaruhi oleh ajaran, ya, karakter, sifat, tabiat dari Izebel. Ya, Izebel. Ya, mereka ini mengikuti ajaran Izebel. Mereka ini mengikuti tabiat karakternya Izebel. Ya, apa yang diajarkan oleh Izebel di situ dalam Wahyu pasal 2 itu, ya, yang ada di tengah-tengah jemaat Tiatira itu, ada dua di situ yang diajarkan secara menonjol. Yang pertama-tama, ajaran Izebel itu menghalalkan berhala. Ya, baru yang kedua menghalalkan zina. Ya, dan itu ada di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi tidak heran kalau di tengah-tengah jemaat itu ada kelompok-kelompok, ya, yang menghalalkan, yang mengizinkan, ya, masuknya berhala-berhala. Ya, diizinkan. Ya, itu sebentar saya kutip dulu. Ya, kitab Wahyu sebentar pada pasal yang kedua, Wahyu pasal 2. Ya. Mulai dari ayat 18 kepada jemaat di Tiatira. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Ya. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api. Terus. Dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, lanjutkan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, terus. Baik kasihmu maupun imanmu. Ya, terus. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Ya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Sebenarnya kalau secara kegiatan, aktivitas, ini jemaat Tiatira masih luar biasa ini. Ya, bahkan juga masih tetap beriman, percaya. Pelayanan, ketekunan masih berlangsung. Bahkan dikatakan, aku tahu pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak. Pelayanannya meningkat. Ya, ini model gereja Tiatira. Percaya sih percaya. Ya, beriman ya beriman, melayani ya melayani, bertekun ya bertekun. Bahkan pelayanannya makin meningkat. Tetapi ada persoalan di dalamnya. Ya, terus. Tetapi aku mencela engkau, Ya, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, terus mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, ya, supaya berbuat zina terus. dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini dua. Namun engkau membiarkan, mengizinkan, ya, Izebel yang menyebutkan dirinya sebagai nabiah, ya, mengaku sebagai nabi. Ya, kalau saya terjemahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai pelayan Tuhan, mengaku sebagai nabiah. Tetapi dalam ajarannya menghalalkan. Apa yang dihalalkan? Yang pertama, Zina dan persembahan berhala. zina dan Persembahan penyembahan berhala.
Nah, ini dihalalkan zina. Ya, zina. Salah satu zina yang sering dihalalkan, yang sudah mulai masuk dalam gereja, kawin cerai toh. Ya kan? Ya, ini sudah mulai masuk. Ya, kawin cerai. Ya, dihalalkan. Kadangkala dihalalkan karena dengan banyak alasan, pertimbangan-pertimbangan. Ya, saya mau sampaikan Alkitab ini tidak perlu dipertimbangkan. Tetapi Alkitab ini adalah firman Allah, kebenaran, yang harus diterima sepenuhnya dengan iman dan dilakukan. Tetapi di zaman kita sekarang ini banyak dipertimbangkan. Ya, sehingga diambil solusi melalui hikmat pikiran manusiawi, bukan lagi kebenaran. Pakai perasaan. Sehingga nanti menghalalkan kawin cerai. Masuk dalam gereja. Ya, ini contoh. Ya, belum lagi yang lain-lain yang terkait dengan perzinahan. Demikian juga yang kedua, yaitu berhala. Berhala. Mengizinkan berhala atau menghalalkan berhala. Berhala kan banyak macamnya. Berhala ya tidak lagi ya contohnya menyembah kepada Baal, ya mempersembahkan korban-korban binatang, makanan kepada Baal atau kepada ya ratu sorga, yang mana saya sampaikan ibadah kedua ya di Kapling Mandiri pada minggu, ya bagaimana kerjasama antara bapak, ibu dan anak mempersembahkan makanan kepada dewa, yaitu ratu sorga, ya dalam kitab Yeremia itu. Ya mungkin tidak seperti itu, tetapi berhala-berhala seperti berhala-berhala yang diwarisi dari nenek moyang. Ya, berhala-berhala tradisi yang diwarisi dari nenek moyang. Ya, ini dihalalkan masuk. Ya. Jadi siapa kelompok wanita IJBI? Ini satu kelompok yang ada di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, seperti jemaat Tiatira. Ya, menghalalkan zina, menghalalkan berhala. Ya. Zina dalam bentuk apa? Ya. Ini seperti kawin cerai. Berhala dalam bentuk apa? Ya, bukan lagi mungkin penyembahan patung-patung. Ya. Tetapi berhala-berhala seperti yang diwariskan dari nenek moyang. Kalau soal iman masih tetap beriman, masih tetap percaya. Kalau soal ketekunan masih bertekun. Kalau soal pelayanan, pelayanannya meningkat. Ya. Tetapi menerima ajaran yang menghalalkan berhala-berhala ini. Termasuk nanti berhala-berhala zaman modern ini. Apa berhala zaman modern? Ya, berhala zaman modern ini apa saja bisa diberhalakan. Uang bisa diberhalakan. Ya, manusia bisa diberhalakan. Ya, orang tua bisa diberhalakan. Anak bisa diberhalakan, orang baik bisa diberhalakan, hamba Tuhan pun, pendeta pun bisa diberhalakan. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai juga kita masuk dalam kelompok ini. Iya. Jadi ini yang pertama. Perempuan dalam Wahyu pasal 2 adalah perempuan Izebel. Tadi saya sampaikan perempuan itu menunjukkan ya kepada satu kelompok. Satu kelompok. Kelompok yang bagaimana? Kelompok yang menerima ajaran Izebel, yang dipengaruhi oleh ajaran Izebel, dan kelompok ini ada di tengah-tengah jemaat. Perempuan yang kedua. Perempuan yang kedua Wahyu pasalnya yang ke-12.
Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Ya, seorang perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Ini melambangkan ya umat Tuhan, secara khusus orang Israel. Ya, jadi perempuan yang dimaksudkan di sini adalah satu kelompok umat Tuhan, secara khusus menggambarkan Israel. Ya, lalu berlanjut ya, kepada Wahyu pasal yang ke-17 tadi, yaitu perempuan sundal ataupun wanita pelacur. Ini juga menggambarkan suatu kelompok. Kelompok yang hidup di dalam persundalan. Bagaikan pelacur. Ya, kelompok yang hidup dalam persundalan ataupun ya bagaikan pelacur. Baru yang keempat, ya, dalam Wahyu pasal yang ke-19. Ya, Wahyu pasal yang ke-19, kalau kita melihat di situ dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayatnya yang ke-8, yaitu perempuan pengantin anak domba. Ya, perempuan pengantin anak domba. Ini kelompok. Ya, kelompok orang-orang yang siap masuk dalam pesta kawin anak domba. Ya, yang menerima atau yang dikaruniakan untuk memakai pakaian lenan halus yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Ya, jadi yang perlu kita mengerti dulu, yang pertama-tama, perempuan itu melambangkan kelompok. Ya, kelompok. Satu kelompok yang akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Suatu kelompok yang disebutkan pelacur ataupun pezina. Satu kelompok ya, yang disebutkan ya orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran Ijebel. Satu kelompok ya yang bagaikan dalam Wahyu pasal 12 tadi, ya, yaitu kelompok yang sudah dipenuhi dengan terang kemuliaan. Ya, kondisinya sedang berada dalam keadaan mengandung, sakit bersalin, berteriak, bergumul. Perempuan itu melambangkan kelompok. Tetapi kita fokus kepada Wahyu 17. Wahyu 17, kelompok di sini adalah kelompok pelacur. Ya, kelompok pelacur. Ini yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini disebutkan juga sebagai Babel, yaitu Babel agama. Suatu kelompok yang mengatasnamakan agama. Tetapi pada hakikatnya, pada dasarnya, mereka ini, kelompok ini adalah orang-orang yang bersundal. Ya, atau digambarkan seperti pelacur. Sundal itu melambangkan ketidaksetiaan. Ya, ketidaksetiaan. Dan kelompok ini memiliki pemimpin. Ya, ayat yang kelima, kembali dulu. Kembali Wahyu 17 ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kesucian bumi. Dari wanita-wanita pelacur. Jadi wanita-wanita pelacur ini adalah kelompok orang-orang yang tidak setia. Ya, saya sampaikan mereka itu adalah ya disebutkan sebagai Babel agama. Ya, sistem agama yang mengadakan perlawanan terhadap Allah. Tetapi kelompok ini dipimpin. Siapa yang memimpinnya? Seorang ibu.
ibu, ya, seorang ibu ini yang merawat, mengasuh, yang membesarkan. Ya, jadi kelompok ini ada yang membesarkan, ya, sehingga bisa bertumbuh, bisa berkembang. Ya, sistem agama palsu ini ada pemimpinnya. Ya, sehingga ini bisa berkembang, ini maju. Tetapi perlu kita garis bawahi, ya, wanita-wanita ini disebutkan wanita pelacur. Bukan wanita mempelai anak domba. Bukan wanita yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan, bermahkotakan 12 bintang, tidak. Ya, tetapi wanita-wanita ini, kelompok ini disebutkan kelompok pelacur, pesundal, ya, dan memiliki pemimpin, seorang ibu yang merawat, yang mengasuh, yang membesarkan. Kan itu tugas ibu toh? Ya, ibu yang melahirkan, ibu yang merawat, ibu yang mengasuh, ibu yang membesarkan. Jadi ada pemimpinnya yang membuat kelompok ini menjadi besar. Tetapi kita kembali, ya, disebutkan wanita pelacur. Pelacur atau sundal adalah lambang ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan. Pemazmur ungkapkan begini dalam Mazmur 73 dari ayat 27 sampai kepada ayat 28. Tuhan, kau binasakan orang-orang yang tidak setia, yang berzina. Ya, jadi yang tidak setia itu disebutkan zina secara rohani. Ya, tetapi aku, kata pemazmur, aku ingin dekat dengan Tuhan. Ya, bahkan tidak ada yang kuingini di bumi ini, tidak ada yang kucintai di bumi ini, selain hanya Engkau, selain hanya Tuhan yang di sorga. Ya, ini. Ya. Coba dari ayat 27 dulu. Mazmur 73 ayat 27. Ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Terus. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan cara meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Ya, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi aku, kata pemazmur, terus. Tetapi aku, ya, aku suka dekat pada Allah. Dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, ya, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, aku suka dekat dengan Allah, supaya aku dapat menceritakan perbuatan-perbuatannya, pekerjaannya. Tetapi garis bawahi tadi ayat 27-nya. Tuhan, Engkau binasakan semua orang yang jauh daripadamu, yang meninggalkanmu, ya, yang tidak setia kepadamu. Itu digambarkan seperti pesundal. Sama seperti dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pun demikian. Ya, kalau saudara membaca Yesaya pasal 1 ayat 21. Ya, negeri ini telah bersundal karena sudah tidak setia. Tidak murni lagi hatinya. Sudah bercampur bau. Tidak lagi sepenuh hati mencintai Tuhan. Tidak lagi sepenuh hati mengikut Tuhan. Tidak lagi sepenuh hati melayani Tuhan. Ya, tidak lagi sepenuh hati mengabdikan diri kepada Tuhan.
Itu yang dikatakan dengan sundal secara rohani. Ya, sama seperti ya secara jasmani juga, ya saudaraku, dalam hubungan pasangan suami istri. Ya, kalau istri sudah tidak lagi sepenuhnya mencintai suaminya, sebenarnya kondisinya sudah berada dalam persundalan. Ya, sebaliknya demikian. Baik suami terhadap istri, istri terhadap suami pun demikian. Saya yakin suami-suami tidak akan mau, ya, kalau dicintai istrinya hanya 50%. Ada yang mau begitu suami-suami? Loh, dia berarti mau. Ada yang mau begitu? 60%? Kita tingkatkan 80%? Mulai hilang tidaknya. 90%? Enggak? 99? Diskon. Mau? Kalau 10% hati istri kita, pasangan kita kepada mantannya, saudara mau? Nah, sudah mulai kedengaran tawanya kan? Saudara mau? Tuhan pun begitu. Tuhan pun begitu. Tuhan mau hati kita sepenuh, cinta kita sepenuh, pengabdian kita sepenuh, ketulusan kita itu sepenuh. Tuhan tidak mau hati kita itu terbagi, tapi sepenuh. Maka pemazmur ini ungkapkan, ya, mana kembali dulu ayat 27 tadi, sebab mana ini? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Maka terlebih dahulu pemazmur ungkapkan dari ayat 25. Naik ayat 25. Ya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, ya Tuhan. Ya, selain engkau, ya Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi. Selain Tuhan yang di sorga, tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, banyak di bumi ini yang menarik hati. Ya, tetapi tidak ada yang kuingini karena cintaku kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih, ya, ini pemazmur, ya, mengungkapkan bagaimana kecintaannya kepada Tuhan. Sekalipun dia tinggal di bumi, dan banyak hal yang mencoba untuk menarik, memikat hati. Saya percaya di bumi ini banyak hal yang menarik dan memikat hati kita. Banyak hal yang berusaha mempengaruhi banyak. Tetapi pemazmur ini ungkapkan, tidak ada yang kuingini. Walaupun banyak hal yang berusaha untuk memikat hati, tetapi aku hanya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tiada yang lain. Pemazmur mengungkapkan ya bagaimana ketulusannya, kecintaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, memang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya yakin saudara bisa tangkap.
Maka tadi saya memberikan gambaran, ya sama seperti kita dalam pasangan suami istri untuk lebih mudah mengerti. Ya, saya yakin yang suami-suami juga yang sudah menikah, ya ketika saudara tidak bersama dengan istrimu, pasanganmu, loh kan banyak yang memikat hati toh. Jujur, banyak yang mempengaruhi toh. Loh, so now home loh. Ya. Saudara takut jujur ya? Banyak kan yang berusaha untuk mempengaruhi. Ya. Tetapi selama saudara mencintai, mengasihi pasanganmu sepenuhnya, engkau akan mengabaikan pengaruh-pengaruh dari luar. Ya pemazmur ini juga bukan tidak punya pengaruh, bukan tidak dipengaruhi dari dunia ini. Orang tinggal di dunia. Tetapi kecintaannya kepada Tuhan, sampai diungkapkannya, tiada yang kuingini di bumi selain daripada engkau yang di sorga. Siapa gerangan padaku di sorga selain daripada Tuhan? Ya, dan tidak ada yang kuingini selain itu. Sekalipun aku masih tinggal di bumi. Tetapi satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di sini. Orang yang jauh dari Tuhan, itu disebutkan dengan perzinahan. Mencintai yang lain, ya, mencintai dunia, itu sama dengan persundalan. Maka surat para rasul-rasul, kalau kita melihat ya baik dalam kitab Yakobus, baik dalam suratan 1 Yohanes, ya, mencintai dunia ini adalah persundalan. Rasul Yakobus menyatakan begini dalam suratnya, Yakobus 4 ayatnya yang keempat, orang yang bersahabat dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Sebab orang yang bersahabat dengan dunia, mencintai dunia, itu sama dengan membuat Allah cemburu. Ya. Ketika kita membangun persahabatan, ketika kita membangun hubungan, ketika kita mencintai dunia, ini sama dengan permusuhan dengan Allah. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Saya kutip dari ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Terus. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, Ya. ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, itu sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, kalau terjemahan sederhana, nah itu langsung dikatakan dengan bagaikan pelacur. Ya, perzinahan. Ya. Coba terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Demikian, ya. Kamu sama seperti pelacur. Saudara bayangkan. Nah, ini kalau terjemahan sederhana langsung dengan begitu tegas, kamu sama dengan pelacur. Ya, bagaikan wanita pelacur. Nah, itu tadi toh Wahyu pasal yang ke-17. Ya, wanita-wanita pelacur yang dipimpin oleh ibu dari wanita pelacur. Ya. Jadi kata pelacur, zina di sini menunjukkan kepada ketidaksetiaan. Kamu sama seperti pelacur, terus memang pelacur tidak mau setia kepada satu laki-laki. Pelacur nggak mau setia kepada satu laki-laki. Kalau dia mau setia kepada satu laki-laki, tidak disebut pelacur. Ya, disebutkan pelacur, disebutkan pezina, ya,
Karena tidak setia kepada satu laki-laki. Datang laki-laki ini sayang, datang laki-laki ini beb. Iya. Semua laki-laki bebnya. Semua laki-laki sayangnya. Ya, itu pelacur. Jadi kenapa sampai Rasul Yakobus ini menyatakan kamu sama dengan pelacur? Persahabatan dengan dunia. Semua yang ada di dunia ini dicintai, disukai, disenangi. Iya. Jadi kalau terjemahan sekarang tadi dikatakan persahabatan dengan dunia sama dengan permusuhan dengan Allah. Apa yang dimaksudkan persahabatan dengan dunia? Hidup secara duniawi. Iya, hidup secara duniawi. Tujuan hidupnya hanya perkara duniawi. Usahanya hanya untuk mencapai kesuksesan duniawi. Maka dikatakan bersahabat dengan dunia. Tapi terjemahan sederhana ini lebih tegas lagi, lebih keras lagi. Kamu sama seperti pelacur. Memang pelacur tidak mau setia kepada satu laki-laki. Terus Dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada Allah. Kamu tidak mau setia kepada Allah. Terus Seharusnya kamu tahu, kalau bersahabat dengan hal-hal yang duniawi, berarti memusuhi Allah. Sekali lagi saya ulangi, kamu yang mau bersahabat dengan dunia ini, berarti kamu menjadikan dirimu musuhnya Allah. Kalau kamu bersahabat dengan dunia ini, kalau kamu membangun hubungan dengan dunia ini, kalau kamu mencintai perkara-perkara dunia ini, usahamu hanya untuk hal duniawi saja, tujuan hidupmu hanya kesuksesan duniawi saja, sama. Tadi dikatakan kamu pelacur. Karena kamu tidak setia kepada Allah. Saudara yang terkasih, yang disebutkan dengan zina secara rohani atau pelacur itu adalah ketidaksetiaan. Hubungan yang tidak setia kepada Tuhan. Rasul Yohanes juga menyampaikan hal ini. Jangan mencintai dunia. Jangan mengingini dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Sebab dunia ini sedang lenyap. Bersama dengan keinginannya. Dan begitu toh? 1 Yohanes 2. Ayat 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, terus. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Siapa yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian, berhentilah mencintai dunia yang jahat ini dan segala yang disajikannya. Berhenti dengan segala yang disajikan dunia. Dunia selalu menyajikan yang sifatnya memikat hati manusia. Dunia selalu menyajikan yang sifatnya mempengaruhi hati manusia. Ini selalu disajikan, ditampilkan. Bagaimana supaya manusia itu berubah setia? Kan itu tujuannya. Berhentilah mencintai dunia yang jahat ini dan segala yang disajikannya. Terus karena apabila saudara mencintainya, saudara menunjukkan bahwa saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kalau saudara mencintai dunia,
mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam. Itu menunjukkan saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, itu yang disebutkan dengan kata tidak setia. Iya, saudaraku. Dan itu yang disebutkan dengan perzinahan, persundalan, atau digambarkan sama seperti pelacur. Jadi wanita pelacur dalam Wahyu 17 itu kelompok. Ya, kelompok. Suatu kelompok orang-orang yang tidak setia. Suatu kelompok orang-orang yang mencintai dunia. Ya, tetapi masih menyandang, ya, masih menyandang nama, ya, dengan memakai kata agama. Tetapi pada dasarnya sudah tidak setia. Ya, karena fokusnya sudah kepada perkara-perkara dunia. Ya. Apa perkara-perkara dunia? Ayat 16-nya. Ayat 16. Firman Allah yang hidup. Ya, terjemah sekarang saja. Dulu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, ya, bukanlah berasal dari Bapa, ya, terus, melainkan dari dunia. Bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Ya. Apa yang ada dalam dunia ada 3. 1, keinginan daging. Keinginan daging ini menyatakan soal seks. Ya. Sering juga dilambangkan dengan wanita. Baru yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata ini menyatakan soal harta. Baru yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini menyatakan tahta, kedudukan. Ya, maka tahta atau kedudukan, nah ini yang seringkali membuat orang sombong. Ya, seseorang kalau diberikan tahta, kedudukan atau kekuasaan, nah ini sombongnya lebih cepat naik. Ya, karena merasa punya kuasa, tahta. Walau nggak punya uang. Maka kadangkala lebih sombong orang yang punya tahta daripada punya harta. Ya. Karena punya kedudukan, punya posisi, punya jabatan, punya tahta. Wah, ini jauh lebih sombong daripada orang yang punya harta. Kadang orang kalau punya harta, ya seakan-akan, saudaraku, cara hidupnya seperti orang miskin, berlagak miskin. Kan banyak orang kaya berlagak miskin. Ya, punya uang 1 kantong, ya, tapi ditaruh di kantong kresek. Ya, kantong asoy. Begitu. Ada orang uangnya hanya 3 lembar, tapi dompetnya nampak. Ya, lembarannya pun nampak kelihatan. Ya. Karena baru gajian mulai dari yang tapi banyak orang-orang yang betul-betul kaya. Ya, ya seperti biasa saja. Ya. Saya banyak tahu orang-orang yang kaya, ya termasuk di Indonesia ini, ya saudaraku, orang-orang yang kaya. Ya. Tapi kadangkala dia makan pun yang di pinggir jalan. Ya, duduk gabung dengan orang-orang yang biasa. Banyak. Tapi orang kalau punya kekuasaan, punya tahta, wah ini kesombongan selangit. Maka kedudukan, ya kekuasaan, tahta itu bicara tentang kesombongan, keangkuhan. Ya, saya yakin 3 istilah ini tidak lagi hal yang jarang kita dengar.
Ya, wanita, harta, tahta, dan tahta. ini yang ada dalam dunia. Ini yang mempengaruhi, yang membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Ya, itu yang membuat manusia jauh dari Tuhan. Ya, maka orang-orang muda banyak, orang-orang muda kalau sudah punya pacar, ya, mulai jauh dari Tuhan. Sebelum punya, masih sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh. Ya Tuhan, tolonglah, berilah yang sepadan. Ya, kalau boleh Tuhan satu penggembalaan, nah ini doanya. Tapi kalau sudah ada yang dekat-dekat, ini mulai jauh. Ya, dia makin dekat dengan pacarnya, kepada Tuhan makin jauh. Maka orang-orang muda jangan seperti itu. Harusnya kalau ya Tuhan sudah mulai tunjukkan, ya Tuhan sudah mulai buka jalan, harusnya makin dekat dengan Tuhan, makin berserah, ya supaya jangan sampai keliru, tidak sesat, ya tidak makin hilang. Harusnya makin dekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau makin jauh ini sama nanti seperti Adam dan Hawa. Adam itu sebelum ketemu dengan Hawa, laki-laki itu sebelum ketemu dengan perempuan. Ya. Di mana tempatnya? Taman Eden. Mana? Taman Eden. Taman Eden. Ya. Taman Eden menunaikan tugas yang Tuhan beri, menamai setiap binatang-binatang. Ya, dia namai semua sampai clear. Maka sampai hari ini kan tidak ada binatang yang tanpa nama. Ya, semua punya nama kan? Amin. Siapa yang memberi nama? Adam. Iya, manusia pertama laki-laki Adam. Ya. Tetapi begitu datang perempuan, Tuhan bawa, nih, dan ya, biar ada penolongmu, bantu. Bukan bantu. Ya. Justru nawarin dosa. Akhirnya sama-sama diusir dari Taman Eden. Berharap kebahagiaan yang datang penderitaan. Itu toh. Ya. Maka saya ingatkan orang-orang muda, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan sampai dunia membuat engkau terhilang. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging. Ya, kalau terjemahan firman Allah yang hidup itu menyatakan keinginan seks. Begitu ya terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat yang ke-16. Ayat 16 ya. Karena segala perkara dunia ini, Ya. keinginan-keinginan jahat ini, Ya. kegilaan seks, Kegilaan seks. Ya. Bukan hanya keinginan. Ya. Sampai dikatakan gila. Orang kalau sudah gila kan gak waras lagi. Gak normal. Ya. Diberi nasihat pun itu gak masuk. Saudara pernah menasihati orang gila? Belum pernah? Oh. Ya. Nanti tes dulu. Kalau ada orang gila, tangkap dulu. Ya. Bila perlu kasih dia makan, mandikan dia, ya, baru nasihati dia.
Janganlah kau gila, kawan-kawan. Ya. Jangan kau nongkrong lagi di situ di lampu merah itu ya. Apakah dia bisa menerima nasihat saudara? Jangan-jangan dia akan berkata, gila mungkin ini. Dibalikannya, kita yang dikatakannya, maka orang kalau sudah kegilaan ini, seks. Gila percintaan, gila asmara, sulit diberi nasihat. Sama seperti menasehati orang gila. Sama seperti menasehati Orang gila. Maka sebelum saudara gila, dengarlah nasihat. Orang-orang muda, sebelum saudara orang gila, dengarlah, terimalah nasihat. Supaya hidupmu bisa terarah. Supaya hidupmu tidak jauh dari Tuhan. Bisa ditangkap? Jadi yang ada dalam dunia tiga ini. Nah, ini yang sering kali kita dengar. Ya saudaraku. Ya. Orang kalau sudah gila dengan tahta, harta, wanita, akan hancur. Kan begitu kata-kata yang sering kita dengar. Memang tiga ini yang ada dalam dunia. Ya. Tetapi kalau kita melihat kan pada pasal berikutnya 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ya, Rasul Yohanes mengingatkan supaya kita menang ataupun mengalahkan dunia dengan iman. Ya, bagaimana cara mengalahkan dunia dengan iman kita yang harus terus ditumbuhkan? Bagaimana cara menumbuhkan iman? Ingat suratan Rasul Petrus. Ya, dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang kelima sampai seterusnya. Ya, justru tambahkanlah kepada imanmu kebajikan kepada kebajikan, pengetahuan kepada pengetahuan, penguasaan diri kepada penguasaan diri, ketekunan kepada ketekunan, kesalehan kepada kesalehan, kasih Philadelphia kepada kasih Philadelphia, kasih agape. Kalau semuanya itu ada padamu, engkau akan dibuatnya giat dan berhasil. Apa? Giat apa gila? Giat. Beda tipis kan? Ya. Kalau semuanya itu ada padamu, engkau akan dibuatnya giat dan engkau berhasil. Dan engkau layak menerima kerajaan Allah. Ya. Tetapi kalau itu tidak ada padamu, itu akan membuat engkau bodoh dan picik. Maka apa yang ada dalam dunia harus ditaklukkan. Dengan apa? Iman yang bagaimana? Iman yang berkembang. Bukan hanya sekedar, ya aku beriman, aku percaya. Tidak. Tapi iman yang berkembang, iman yang bertumbuh. Ya, dari iman memimpin kepada iman. Apa yang dimaksudkan dari iman memimpin kepada iman? Tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan itu kasih Philadelphia, dari kasih Philadelphia kepada kasih agape. Kalau sudah kasih agape, cinta akan Tuhan, maka seperti pemazmur ungkapkan, tiada yang kuingini ini, saudara. Ya. Jadi tiga ini yang ada dalam dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging itu berbicara tentang seks yang sering digambarkan dengan wanita. Keinginan mata itu melambangkan harta, sedangkan keangkuhan hidup itu melambangkan harta.
Tiga hal ini yang seringkali merusak hidup manusia sehingga jauh daripada Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan sama dengan orang tidak setia. Itu yang disebutkan dengan persudahan. Persudahan. Kenapa tentu bisa jauh dari Tuhan? Sebenarnya tidak terlepas dari keinginan. Keinginan. Ya. Seks itu tidak dosa. Kalau itu sesuai dengan firman, kan begitu. Ya, contohnya dalam hubungan nikah rumah tangga. Harta kan tidak dosa. Saudara punya harta? Ya, apakah itu dosa? Tidak. Tetapi yang membuat itu nanti dosa adalah keinginan. Keinginan untuk lebih. Tata kedudukan. Apakah itu dosa? Tidak. Ya. Tetapi keangkuhan, kesombongan karena tata, ya, keinginan untuk lebih dari orang lain, itu yang sangat bahaya. Ya. Itu yang sangat bahaya. Maka kalau kita mundur kepada Yakobus pasal 1, ya, Yakobus pasal 1, Rasul Yakobus sudah lebih dahulu menyampaikan ya bahwasanya Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tetapi manusia itu dicobai oleh dirinya sendiri. Ya, melalui apa? Keinginan. Ya, keinginan. Mari saya kutip dulu. Yakobus 1 ayat 13 dimulai. Iya. Apabila seorang dicobai, Iya. janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, Iya. sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya, terus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ya. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ia diseret dan dipikat oleh keinginannya. Ya, dia dipengaruhi dan diseret oleh keinginannya. Lanjutkan dulu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, kalau keinginannya itu sudah dibuahi, sudah dipenuhi, iya, sudah terlaksana, maka terus ia melahirkan dosa. Maka akan melahirkan dosa. Kalau dosa sudah lahir, maka manusia terpisah dari Tuhan. Allah. Iya, terpisah dari Allah. Kalau manusia sudah melakukan dosa, hidup dalam dosa, maka dalam pandangan Tuhan itu adalah persundalan. Ya, sekali lagi ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Terus, dan apabila dosa itu sudah matang, ya, ia melahirkan maut. Kalau dosa itu sudah matang, ya, maka ia akan melahirkan maut, kematian, kebinasaan. Ya. Jadi kenapa orang hidup dalam persundalan? Kenapa orang jauh dari itu? Karena keinginannya. Ya. Keinginan yang bagaimana? Keinginan dari yang lebih. Tadi saya sampaikan, seks ya pada dasarnya enggak salah, enggak dosa. Kalau itu sesuai dengan firman Allah. Dalam hubungan nikah rumah tangga. Ya. Tetapi banyak orang yang menyalahgunakan karena keinginan.
Kalau pada dasarnya kan Tuhan yang memberi dalam tubuh manusia. Ya toh? Amin. Ya, Tuhan yang memberi dalam tubuh manusia. Tetapi ketika keinginan manusia itu melebihi, melampaui kebenaran firman Allah yang ditetapkan Allah, itu yang melahirkan dosa. Harta kan tidak dosa. Uang kan tidak dosa. Tetapi Tuhan juga izinkan itu kita pakai sebagai fasilitas, sebagai alat. Tetapi keinginan untuk memiliki lebih, nah ini yang melahirkan dosa. Maka Rasul Paulus menuliskannya kepada Timotius, ya, kepada Timotius dikatakan begini, ya, ukuran untuk orang percaya, ukuran diberkati, ukuran kaya itu apa? Cukup. Cukup. Amin. Itu toh? Iya. Ya, asal ada pakaian, makanan, Cukup. cukup. Ukurannya adalah cukup. Ukuran diberkati Tuhan cukup. Ya, tetapi orang yang ingin, ya kan begitu kelanjutannya. Ya, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ya. Dari ayatnya yang ke-8 saja, ayat 8. Demikian firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Nah, ini takaran untuk kita itu cukup. Ya. Saudaraku, ini takaran diberkati itu cukup. Amin. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, ingin. Nah, ini keinginan ini. Ya. Keinginan itu yang menyeret. Keinginan itu yang memikat. Sehingga melahirkan dosa. Kata Rasul Yakobus tadi. Kalau dosa sudah matang, melahirkan maut. Ya. Jadi keinginan manusia ini yang bisa membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Sehingga menjadi sundal. Ya. Sekali lagi ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ya, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang ya, hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi ayat 9 ini sangat-sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus tadi dalam Yakobus 1. Allah tidak pernah mencobai manusia. Tetapi pencobaan itu ditarik oleh manusia kepada dirinya melalui keinginan. Ya, keinginan itulah yang menyeret, keinginan itulah yang memikat, bahkan menyeretnya ke dalam dosa. Ya, kepada keruntuhan, kepada kehancuran. Ya, Paulus juga menyampaikan dalam ayat 9 ini tadi. Saya ulang dengan perlahan. Ayat 9, tetapi mereka atau manusia yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi manusia itu sendiri yang menarik pencobaan itu kepada dirinya, bukan Allah. Iya. Bukan Allah yang mencobai, tapi manusia itu sendiri yang menarik pencobaan kepada dirinya. Melalui apa? Keinginannya. Ya. Terus ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Cinta, keinginan, keterikatan. Persekutuan dengan dunia. Maka dalam Wahyu pasal 17, wanita-wanita pelacur itu dikatakan
bersekutu dengan raja-raja dunia. Artinya membangun hubungan, ya, membangun kecintaan dengan perkara-perkara dunia. Maka digambarkan dengan perempuan sultan, perzinahan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang seringkali menyeret manusia kepada persundalan itu adalah keinginannya. Maka kepada jemaat di Kolose Rasul Paulus katakan begini, matikanlah dalam diri segala keduniawian, segala keinginan-keinginan duniawi. Matikan dalam diri segala keinginan-keinginan untuk perkara-perkara dunia. Supaya hidup kita ini dibaharui dari waktu ke waktu sampai segambar dengan Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, Wahyu pasal yang ke-17 tadi, wanita-wanita pelacur di situ menunjukkan suatu kelompok tertentu, yaitu kelompok orang-orang yang tidak setia.